Oke, jadi kalau teman-teman sering scrolling TikTok itu kadang kita harus lihat di settingan gitu ya. Jadi ada pengaturan settingan jadi di TikTok itu yang perlu kita lihat, perlu kita aktifkan supaya pada saat kita menggunakan itu tidak terlalu menghabiskan waktu atau keterusan scrolling tidak dapat manfaat apapun gitu ya. Jadi sebenarnya di settingan TikTok itu ada yang perlu kita lihat, misalnya untuk pembatasan waktu itu ada juga settingannya gitu ya. Kemudian untuk settingan apa itu supaya tidak ada tayangan yang mengganggu misalnya, itu bisa kita set juga di settingan gitu ya. Kemudian melibatkan keluarga atau orang tua atau anak, itu juga ada settingannya gitu ya. Jadi sebenarnya itu bisa kita atur gitu ya supaya lebih nyaman dalam penggunaan aplikasi TikTok ini. Oke, cara settingnya adalah teman-teman masuk di akun TikToknya masing-masing gitu ya, kemudian masuk di bagian profil yang ini, bagian profil, kemudian kita tekan yang strip 3 ini yang di atas kanan itu, kemudian masuk di pengaturan dan privasi. Nah, di pengaturan dan privasi itu kan ada banyak settingan di sini gitu ya, ada akun privasi macam-macam sampai ke bawah terus sudah banyak sekali gitu ya. Oke, terus misalnya di bagian akun ini kan ada informasi akun, kata sandi dan seterusnya gitu ya. Ini privasi ini apakah mau dibuat privat akun kita ini di sini ya. Kalau diaktifkan maka dia akan jadi privat, tidak bisa dilihat oleh publik, oleh semua orang, kebanyakan pengguna itu tidak bisa. Oke, ini ada pengaturan banyak di sini. Tayangan profil tidak aktif. Oke, sebentar. Terus keamanan dan izin, ini saya sudah mengaktifkan verifikasi 2 langkah, memang sebaiknya diaktifkan supaya tidak gampang dihack orang, dicuri orang akunnya gitu ya. Kemudian analisis ini kalau teman-teman ingin lihat dalam 7 hari terakhir itu tayangan kita dilihat berapa kali gitu ya. Kemudian tampilan profilnya berapa, yang suka berapa, yang komentar berapa orang, kalau yang ngasih gift ini ada berapa orang gitu ya. Ini konten-konten yang kita buat yang terpopuler gitu ya. Kemudian penontonnya di sini, ada metriknya, kemudian pengikutnya di sini. Oke, kemudian di bagian apa lagi? Oh, tadi ada pesanan sudah, bagi kamera notifikasi. Jadi saya lebih suka tidak terlalu banyak notifikasi gitu ya. Kalau ada yang suka itu kalau ini diaktifkan, maka kalau ada yang like video kita dia akan muncul notifnya. Yang komen, ikut baru sebutan dan tanda posting ulang, postingannya Anda tanggapi. Ini sengaja saya nonaktifkan semua supaya notifnya nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan notif yang keluar ini diaktifkan aja gitu ya. Ini terus apa lagi, ini yang bagian live kita tuh. Oh, ini kalau mau mengadakan acara live nanti diumumin kapan gitu ya. Kalau followernya udah banyak sih nanti muncul notifnya di yang sudah follow akun kita gitu ya, bahwa kita akan live kapan, bisa untuk jualan atau macam-macam. Ini pemutaran ulang, pusat aktivitas. Ini dari lewat tontonan, lewat komentar, lewat pencarian dan lain-lain. Baru saja video yang baru saja kita hapus gitu ya, dan semua. Kemudian preferensi konten. Ini menarik ini. Jadi teman-teman itu bisa menambahkan kata kunci yang kalau ada di judul atau deskripsi yang mengandung kata kunci itu tidak akan ditampilkan gitu ya. Jadi ini kata-kata kunci yang sekiranya teman-teman tidak suka keluar di tayangan TikTok teman-teman, di FYP teman-teman gitu ya. Oke, kemudian mode terbatas, ini batasi konten yang mungkin membuat penonton tidak nyaman. Jadi kalau ini diaktifkan itu lebih bersih gitu ya. Mengapa Anda mode terbatas, batasi konten tidak pantas? Oke, berbeda konten yang tidak pantas, ingin tahu alasannya. Oke, misalnya gini lah ya. Kita kirim, ini ada macam-macam sih. Misalnya kayak ini, nanti kalau kita aktifkan maka dia jadi lebih aman gitu ya. Apa itu? Ini mode terbatas. Jadi kalau mode terbatas yang atas ini jadi tidak muncul pilihannya gitu ya, karena dia mode terbatas dan lebih, bentar, preferensi konten, mode terbatasnya kita nonaktifkan lagi. Oke, kirim. Oh, hehehe. Oke.
kembali lagi jadi mode full, tidak terbatas lagi gitu ya. Kemudian masih di preferensi konten itu ini tadi udah segarkan saran feed. Kalau teman-teman mau merefresh konten-konten yang sering lewat itu bisa di bagian ini gitu ya. Jadi dia bener-bener kayak akun TikTok teman-teman itu jadi bener-bener baru gitu ya. Nanti FYP yang lewat itu bener-bener baru, referensi dari TikTok gitu ya, bukan history dari yang kemarin-kemarin. Kemudian akun yang dibisukan ini ada juga yang bisa kita bisukan. Kemudian kontrol penonton berusia 18 tahun ke atas. Oke. Pemutaran. Kalau misalnya pas buka TikTok pengennya videonya itu bisu gitu ya, tidak ada suaranya dulu, itu bisa diaktifkan gitu. Jadi kayak IG gitu, Instagram itu kan kelihatannya begitu ya, dia defaultnya itu mati kelihatan volume. Kemudian apalagi, tampilkan mau terang atau gelap itu bisa, bahasanya tinggal diatur aja. Waktu layar ini juga penting, ini saya pakai gitu ya. Waktu layar harian itu 2 jam, saya setting jadi 2 jam gitu. Ini bisa disetting sih. Edit, saya coba batasi 2 jam penggunaan TikTok, kemudian rehat waktu layar 20 menit. Jadi kalau saat kita menggunakan TikTok selama sudah 20 menit non-stop gitu, maka dia akan keluar notifnya, peringatannya gitu. Sudah 20 menit nih, waktunya istirahat atau waktunya memakai tenaga dan pikiran untuk aktivitas yang lain gitu ya, tidak hanya scrolling aja. Jam tidur itu jam 10 malam, ini saya coba setting. Oke, ini cukup lumayan sih. Jadi kalau kan kadang kita tidak terasa gitu pas scrolling gitu, wah bisa sampai 1 jam 2 jam, tapi kalau ada ini, sudah 20 menit nih, mau ngapain ya gitu, ini lebih enak. Kemudian pelibatan keluarga, ini teman-teman itu bisa ini kayak apa ya, kayak Google Family kalau yang di Google gitu ya. Ini seperti akun keluarga itu ya, kita masukkan gitu ya, kita bisa lihat aktivitas anak kita gitu ya, kita bisa tautkan gitu, lebih aman. Aksesibilitas, ukuran tag ini saya besarkan. Nah, ini bisa dibesarin. Kalau ini kan kecil ya, ini paling kecil, saya pakai yang ini agak gede. Push video foto sensitif, ini saya aktifkan supaya lebih nyaman tayangannya, kecepatan clear tinggi. Oke. TikTok Amplify ini apa sih? Belum tahu nih saya. Mungkin ada yang tahu, silahkan komen. Wallpaper kita bisa pakai. Oke, itu settingan yang teman-teman bisa set ulang gitu ya, supaya lebih nyaman dalam menggunakan TikTok. Oke, begitu teman-teman cara mengatur settingan di TikTok supaya lebih nyaman digunakan gitu ya. Tidak terlalu menghabiskan waktu banyak atau ya hanya scrolling tok, tidak dapat manfaat apapun gitu ya. Jadi semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih.